Pemirsa, nur, petunjuk, kecerdasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya dan Kang Teddy sebagai narasumber. Pada kesempatan kali ini, jujur saja, otak saya semakin ngeblank. Jadi saya tidak punya bahan untuk saya tanyakan. Saya juga membaca tidak perlu karena saya hanya akan bervibrasi dari apa yang disampaikan oleh Kang Teddy. Kenapa? Karena kalau saya membawa masa lalu, pertanyaannya diketawain sama Kang Teddy. Laupo. Karena gitu, laupo. Karena laupo itu akhirnya saya ngapain saya bawa-bawa pertanyaan ya. Tunggu aja nanti memvibrasikan apa yang dia omongkan. Gitu ya pemirsa saya. Monggo Kang Teddy waktunya. Ojo lali didungakno dhisik. Amin. Ya Rob. Terima kasih pemirsa, kita bertemu kembali pada momen kesempatan yang sangat indah bagi saya. Mengapa indah? Memang semua kesempatan ini mengapa tidak indah? Karena dari kita diciptakan pun sesungguhnya sebuah keindahan. Makanya di surat Al-Quran, salah satu ayatnya itu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu kan bentuk perwujudan bahwa Allah di situ sudah memberikan, sudah menjustis sebetulnya itu. Lebih ke justice ya. Begini, kamu saya ciptakan itu adalah sebaik-baik ciptaan saya dibandingkan dengan kejadiannya alam semesta itu sendiri. Karena mengapa? Karena dari pernyataannya Allah itu sendiri, statementnya Allah, saya mau membahasakan apa ya? Yang paling tepat sebetulnya ya firmannya itulah, dawuhnya itu gitu. Karena saat Allah itu menciptakan bumi dan langit serta perangkat yang ada di dalamnya untuk kita berpenghidupan, itu kita dilahirkan terakhir dari semua yang diciptakan. Dari keterpisahan antara bumi dan langit itu kita ternyata yang terakhir. Tapi perlu kita sadari bersama bahwa dari perciptaan kita diciptakan terakhir itu tadi membawa konsekuensi logis yang itu kembali ke tanggung jawab kita. Dan tanggung jawab itu tidak bisa kita wakilkan kepada siapapun. Sehingga kita di situ disebut sebagai linasi. Di situ disebut sebagai seorang hamba. Ini nanti kaitannya dengan peribadatan. Kalau sudah menyebut hamba ya, linasi itu pasti ke sebuah peribadatan ritual yang nanti akhirnya ada yang disembah dan ada hamba yang menyembah. Sehingga disitulah dari kata-kata ya yuannasu ubudu Robbakumul ladzi khalaqakum walladzi naming qablikum la'allakum tattaqun di sana. Arahnya akan ke sana. Makanya kamu gimana nanti bisa dipanggil seorang abid, seorang Abdullah. Kan artinya hambanya Allah. Tapi pada kenyataannya penghambaan itu tidak segaris lurus dengan ritualnya. Karena ini dua hal yang berbeda. Sehingga nanti kadangkala orang menyebut Islam, orang menyebut agama. Makanya sampai di KTP kamu, itu adalah agamanya si Teddy apa? Agamanya si Fulan apa? Padahal apakah kamu nanti saat ajal, kamu dikebumikan? Bukti kalau agamamu Islam mana? KTP-mu kamu tinggal di rumah. Kan tidak bisa menunjukkan itu. Lah itu bagaimana? Itulah kamu harus dibahas di sini gitu loh. Oh iya ya, ternyata itu hanya sekedar sebatas identity atau identitas. Dan itu nanti berkaitan dengan habitat.
habitual, kebiasaan. Itu sesungguhnya hanya sekedar rutinitas. Itu hanya sekedar apa ya? Di lingkungan itulah kamu ditumbuhkan gitu loh. Karena itu tidak ada korelasi yang tepat terhadap ketauhidan itu sendiri gitu loh maksudnya. Saya pengen membedakan itu. Karena agama itu sekedar jembatan. Tapi sesungguhnya tujuanmu hidup itu kan bukan di jembatannya itu. Ya. Tapi di balik itu sebetulnya tujuanmu hidup Tuhan itu sendiri. Sang pencipta itu. Lah jembatannya agama itu. Itu harus disadari dulu. Pelan-pelan saja. Gini, saya kadang kalau membahas Al-Quran tuh enggak tahu. Muncul semangat yang luar biasa di dalam diri saya itu. Menggebu-gebu. Kadang seperti tidak kontrol, tapi maaf. Sekali lagi maaf. Bahwa nanti akan mengerucut ke sana. Kamu akan tahulah ini nanti gimana. Saya contohkan begini. Banyak orang itu melakukan ritual. Tapi dia tidak menyentuh pada esensi ritualnya itu. Sehingga apa yang dia lakukan hanya semata-mata karena takut orang tuanya dimarahi kalau tidak melakukan sholat. Lah ini dia menghamba kepada siapa? Clear di sini maksudnya. Mas Kaji tahu ini. Mas Kaji dulu awal pertama kali sholat karena mengapa dasarnya? Disuruh. Takut dulu disuruh. Lah yang nyuruh siapa? Orang tuanya pasti. Kalau enggak sholat dimarahi enggak? Marahi. Karena dasarmu itu karena kebiasaan takut orang tua itu, Betul. Itulah kamu bukan hamba Allah sesungguhnya. Ibadahmu ibadah kepada siapa endingnya? Nggak jelas. Nah, maksudnya kan ke sana. Kecuali takut. rasa takut karena sama orang tua. Clear apa enggak di sini? Clear. Itulah mengapa sebetulnya yang dikatakan tauhid itu tidak segaris lurus dengan apa yang telah kamu kerjakan itu tadi. Sehingga saya ngomong, kamu sampai di jembatan itu merasa jembatan itu tujuanmu gitu loh. Jembatan itu oke. Padahal jembatan itu agama saja. Dan itu sifatnya identity. Alat. Itu sifatnya sekedar status, identitas. Sehingga saya contohkan, mayat kalau mati apa bisa kamu nilai mayat itu Islam dan Kristen? Apa bedanya? Podo aja. Buddha, lah kan sama. Saat ditanya, Menang. apa buktinya kalau kamu agamanya Islam? Sik KTP ku kari nang omah. Apa kan kamu ambil? Lah ketawa kan kamu? Iya. Ingat bahwa itu tentang iya ya. Ya podo kene cegatan ndi simu kari nang omah tetep aja ditilang. Ya ditilang. Mas yo duwe SIM. Itu sing nyegat polisi, Mas. Lah nek ki engko sing nekoki wis barang ra kena mbok sogok. Kan yang kamu disuguhkan kan harus bukti itu. Nah. Makanya yang akhirnya menjadi pertanyaan yang kemarin itu kan ternyata hidup kita ini kan punya tugas dan dimintai tanggung jawab dari tugas itu. Ya otomatis, Mas. Tidak bisa terlepas dari itu. Dan itu kita semua abai, termasuk saya abai. Makanya gini, Mas. Berarti kita harus kembali lagi ke surat dan ayat Al-Quran. Remaining system. Ya, harus. Kalau remaining system itu sebuah keniscayaan, tidak usah diomong lagi. Apakah kamu selama ini juga tidak remaining system? Makanya, keniscayaan hukumnya Allah di alam semesta, ini adalah perubahan. Kalau tidak percaya, monggo kita praktekkan semua. Di saat kamu melihat di kaca, apakah si Teddy sama 25 tahun yang lalu dengan yang sekarang? Iya, pasti berubah. Itu mengalami perubahan apa tidak? Itulah kamu menunjukkan hidup dan berkembang. Juga bertumbuh. Jadi hidup, bertumbuh, kembang. Itu pasti. Pilih berganti. Nah, berarti keniscayaan dalam kamu proses ini tadi kan perubahan. Karena mengapa? Segala sesuatu yang berkaitan dengan ilmunya Allah, itu sesungguhnya apa berarti? Kuncinya? Perubahan. Dinamis. Bergerak. Jangan kamu seperti robot. Makanya mengapa Nazar, bapaknya Ibrahim, itu sama Ibrahim mengadu argumentasi. Nggak gitu, Le. Agama yang benar agamanya bapak ini. Kamu harus seperti bapak. Nggak mau, Pak. Karena bapak menyembah berhala. Jangan dikira berhala itu sesungguhnya
sebuah wujud, sebuah bentuk, itu simbol. Artinya berhala itu apa toh? Berhala itu di luar Allah. Berhala itu dia tidak hidup, adanya ya seperti itu. Oh. Saya contohkan rigid mekanisme, robot itu aja lah. Nggak paham aku bahasa itu. Gimana maksudnya? Saya bukan orang Kalau elektro, jadi nggak orang ngerti. teknik, rigid mekanisme berarti mekanik, dia pergerakannya itu ya satu arah aja ke depan. Ke depan robot kan rigid mekanisme. Ya cuma gini-gini. Ya Tapi kan itu kalau dia gini kan ada kebelakangan juga. Tapi artinya kan dia tidak bisa berubah. Kenyataannya seperti patung berhala itu apa toh? Yang kamu lihat dengan kita Ya membandingkan berhala diri itu kita. ya begitu toh dari awal sampai akhir. Manusia tidak. Oh, Dan dia tidak mengalami perubahan. Karena Ya. mengapa tidak hidup? Ya patung itu contohnya. Makanya Berhala. jangan kita bahwa maksudnya berhala itu seperti itu. Lah, pemahamanmu nanti mulai lahir sampai kamu tua itu kok seperti itu, berarti kamu menyembah berhala karena mengekalkan sesuatu yang tidak kekal di dalam dirimu. Tidak berkembang pikirannya, tidak berubah berkembang dan pikirannya. tidak berubah pikirannya. Padahal setiap hari harus lebih baik dari kemarin. Karena setiap detik ada perhitungan menuju ke tahun. Berarti itulah ada perubahan dan dirimu ternyata juga berubah. Apa yang akan kamu sangkal dengan penciptaan dirimu itu? Coba dipikirkan. Jadi Kang Teddy. Jadi gini Kang. Aku iki mulai isuk mau ngeluh. Ngeluh nih ini, duduk ngeluh perkara liyane ndak. Aku ngene. Meneng. Ketika saya hitung detik menit jam hari, Ya, jam hari jadi minggu, pekan. minggu jadi bulan, Ya. bulan jadi tahun. Dalam 1 tahun kan 365 hari tuh. Nah, belum kalikan jamnya. Ya. Dan itu bumi kan berputar. Iya. Tapi kan kok nggak melenting ucul loh. Oh iya. Aku saya menang itu satu dulu. Ya. Tapi yang saya sebutkan di sini bukan berarti kenapa bumi berputar saya tidak terpelanting keluar, bukan. Ya tadi jawaban berhala tadi, otak saya kok pancet dek kono-kono ae ngono lho. Padahal iki wis tumbuh 20 tahun wis putih. Padahal biyen saya Iya. Nah, kan berubah. Iya. Nah, karena sesuatu yang diketuk dari luar pecah metu neng jeding, sementara dari dalam tumbuh berkembang biak. Ya. Nah, itu hidup berkembang. Terus hidup berkehidupan. Ngeluh aku ketika hidup berkehidupan. Terus mencari penghidupan. Ya otomatis. Itu menang. Dan semua itu kan sebenarnya ada korelasi. Betul. Tapi saya tidak bisa mengkorelasikan itu. Nah, itu Kang Teddy. Makanya ngeluh akhirnya kan. Ini kok bengi. Tapi lah Ustaz apa kata mengalir aja. Karena apa? Nah, dalam prosesnya kita sehari-hari ya pemirsa ya, otomatis pemirsa siapapun, dimanapun, sedang apapun, laki, perempuan, hari ini punya kegiatannya masing-masing. Iya. Pasti ya? Pasti. Dan itu berbeda satu sama lain. Pasti. Nah, tapi ada kesamaan. Iya. Ketika melewati jam 1 kan semua sama jam 1. Iya. Tapi belum tentu yang di sana dapat sinar, yang di sini dapat sinar. Iya. Nah, iya. perubahan itu kan oleh sinar dan tidak dapat sinar atau nur petunjuk kecerdasan oleh apa orang dalam satu hari ini. Ya. Nah, itu yang membuat seseorang itu berbeda akhirnya, berbeda Betul. memandang dan melihat Gusti nih. Nah, inilah vibrasi yang saya cari selama ini gitu loh. Ya, iya. Yang itu tidak ketemu kalau saya pakai apa bahasanya? Bukan Al-Quran. Pendekatan, ya pendekatan dari luar kita tarik ke dalam jelas Ya. enggak ada Ya. konektivitas. Ya, itu. Semakin jauh dari resonansi ke tauhidan itu sebetulnya gitu. Nah, terus pemirsa sebelumnya channel Nur Petunjuk Kecerdasan. Saya dari pribadi yang paling dalam mengucapkan terima kasih karena antusias pemirsa, atensi pemirsa, sehingga kami pun membuat channel ini jadi lebih bersemangat. Ada satu channel yang di luar ekspektasi kami. Ternyata, terima kasih pemirsa, cuman saya bisa ngomong itu. Karena dengan pemirsa hadir, lihat video kami, subscribe, kemudian like, share, komen,
itu sudah membuat kami ini semangat. Merasa tersanjung. Merasa tersanjung, artinya ada yang nonton. Nah, berarti kan ada yang denger nih otomatis. Iya. Ada yang nonton, ada yang denger, dan ada yang Iya. berinteraksi. Iya. Nah, itu saya terima kasih ya pemirsa ya. Tolong kalau memang baik, bermanfaat, ya kan tidak ada salahnya di-share gitu. Atau diketik di komen biar kita jadi ikut membahas apa yang kira-kira pemirsa mau gitu. Oke. Nggak apa-apa, ini keluar dulu ya. Nanti akan lebih saya kembalikan kepada pembahasan awal ini tadi. Saya tentang kehidupan itu ya. Karena mengapa kita ditugasi di sini. Dan siapa orang yang bisa memilih kita itu keluar dari rahimnya siapa? Kalau bisa memilih, saya enak di Ratu Inggris, di rahimnya sana jelas gitu. Ini sebuah itu ilustrasi contoh saja. Nah, nanti pembahasannya ke sana. Cuma ini keluar dari itu dulu. Silahkan pemirsa memberikan atau memberi penilaian terhadap atau berkomentar terhadap YouTube ini silahkan. Dengan komentar yang positif monggo, yang negatif monggo. Karena dari kepositifan dan kenegatifan komentar pemirsa, bagi saya keanekaragaman yang datang, maka kami akan bertumbuh di situ. Itulah ada pertumbuhan dan nanti akan ada perkembangan. Itu saya tidak menafikan. Artinya semua ada nilai di situ. Saya tidak akan menjustis bahwa, makanya saya selalu ngomong, bukan saya yang paling benar. Bukan saya yang merasa paling suci, bukan. Makanya ini berproses untuk pemurnian diri saya menuju ke kebenaran itu yang nanti endingnya tauhid itu. Lah jembatannya pakai penghidupan berkehidupan di alam semesta ini kita saling kolaborasi sehingga nanti tidak ada justice benar salah di situ. Hanya konsekuensi dari bagaimana kamu menanam maka kamu akan menuai. Tabur tuai, hanya itu aja. Di dunia hanya ada itu. Nanti lagi dibatasi di dunia, hidup di sini, di alam semesta dengan alam semesta. Ini kamu mengabdi kepada siapa abdimu? Pengen kamu mengabdi kepada material, apa immaterial? Mengabdi ke siapapun itu adalah pilihanmu sendiri. Karena Allah di situ sudah memberikan tool yang ada di dalam dirimu. Nah, tool itu kelengkapan. Nah, itu nanti bisa kamu pakai pendekatan itu. Makanya selalu menggunakan akal pikiran yang logik. Gunakan kecerdasan itu untuk mendekati sesuatu yang tanpa batas itu sendiri. Itu yang terpenting bagi saya. Pemirsa, Nur, petunjuk kecerdasan. Mumpung ingat pemirsa, yang sudah WA langsung ke nomor admin, itu terima kasih, tapi saya tidak menjawab di WA ya. Karena setiap pertanyaan ataupun sanggahan ataupun apalah, itu saya baca, saya sampaikan, nanti jadi materi pembahasan kami. Jadi saya tidak langsung membalas gitu loh. Nah, ada juga nih pemirsa, jaluk tulung iso ngene ya. Ya bisa. Cuman itu tidak kita buka di sini gitu loh. Artinya itu nantilah. Karena materi kita saat ini masih basic, berpikir dulu. Ya. Artinya yang mau dijabarkan sama Kang Teddy itu Gusti Allah itu tidak yang selama ini saya pikirkan. Makanya saya tidak berani membawa yang lalu. Karena Qur'annya Kang Teddy dibanding yang pernah saya tahu bukan tidak sama. Sesuatu yang baru dan itu real karena langsung ke kehidupan dan penghidupan sehari-harinya itu gitu loh. Gini aja, saya mumpung masih hangat ini karena distimulus, diimpuls oleh Mas Kaji. Sekarang begini aja, maaf, 1000 maaf sudah ke pemirsa semua. Allah itu kurang sayang apa dengan kita? Kita telanjang, kita beol, kita melakukan aktivitas apapun oleh Allah, kamu dikasih ridho, dikasih izin. Nah, matahari itu tidak digini. Contoh ya, yang negatif aja. Kita
Sebetulnya itu tidak negatif. Orang dugem itu seandainya Allah ngomong kepada matahari, kepada oksigen, sana banyak orang dugem, oksigen kamu jangan ke sana biar nggak bisa napas. Tidak kok. Dan Allah tidak menuntut kamu untuk harus, wah kok sambil rokokan bahas ketauhidan, sambil gini, sambil kok merendahkan Allah. Justru tidak. Sekarang bayangkan aktivitasnya orang bersuami, beristri, beranak pinak. Itu kamu lihat. Apakah Allah membatasi, kamu harus dengan cara gini, yang sopan dengan saya, dengan etika. Itu kan adat. Itu kan kebiasaan yang berkaitan dengan peradaban manusia di lingkungan itu masing-masing. Jadi jangan dikaitkan dengan ketauhidan itu. Mengapa saya bahas tauhid sambil rokokan balbul-balbul ngopi? Tidak. Allah tidak seperti itu karena kamu mendekati Allah dengan konsepmu. Berarti kamu membuat konsep, tapi kamu tidak kembali kepada konsepnya Allah. Itu yang membuat akhirnya kamu terbatas. Sehingga kamu itu membuat konsep yang seolah-olah itu konsepnya Allah, tapi menyimpang. Padahal maumu. Itu maumu sendiri, konsepmu sendiri. Karena Allah tidak berkonsep seperti itu. Kenyataannya yang telah dipraktekkan orang. Orang luar negeri itu tambah jorok yang seperti apa? Dia mau kumpul kebo, tidak ada orang yang menegur. Justru kalau ada orang yang bawa senjata nembak, itu baru dipegang oleh polisi. Tapi kamu mau laki-laki perempuan hubungannya seperti apa, tidak ada larangan. Tapi hidupnya fan-fan aja, nyun sewu loh ya. Artinya kita harus membuka wacana. Apakah di sana tidak ada kesuksesan materi lebih dari kita? Apakah di sana orang bodoh-bodoh? Tidak. Apakah orang sana tidak respect terhadap lingkungan? Tidak. Nyatanya lingkungan di sana lebih baik. Cara berkendara, cara bernegara. Kamu lihat, kalau kamu pengen bandingkan loh ya. Karena mengapa? Aturan yang kamu anggap itu sopan santun, adabmu yang paling hebat. Ternyata justru nyuwun sewu, di sini kita bisa membandingkan. Artinya, buka telinga, buka mata, buka cara berpikirmu. Lihat, bandingkan ke sana dan kemari. Sehingga kamu tidak jadi bahas ketauhidan, rokokan balbul kayak gini. Allah tidak melihat itunya. Tapi makna yang kita kupas ini apa? Kan harus ke sana arahnya. Kalau tidak bisa memahami apa yang kita bahas di sini, renungkan dulu. Dari apa yang kita omongkan sesuai dengan apa yang kamu lakukan. Renungkan dulu itu. Resapi itu. Apa yang diomongkan orang ini bohongan atau justru realitas hidup yang kamu hadapi setiap hari. Karena realitas hidup itu tidak bisa kamu hindari. Semakin kamu menghindar dari realitas hidup, maka kamu akan banyak masalah yang semakin datang. Itu. Gini aja contoh. Kamu berdoa malam ini, ketemukan ya Allah, saya jadikan orang yang sabar ya Allah. Besok kamu ketemu sama orang yang jengkel kan gitu aja udah. Pasti. Karena apa? Katanya kamu pengen sabar, buktikan sabarmu ke pengalamanmu. Kamu pengen aku gak berkecukupan Gusti, pengen untuk duit tambah toko duit kowe. Karena seperti itu tadi. Itu loh. Bayi yang tidak punya keinginan apapun sejak lahir karena murni dia itu mengikuti skenarionya Allah yang maha dahsyat. Kurang dahsyat apa? Begitu orang datang ngasih uang, bedaknya dikasih, parfumnya dikasih, yang untuk nyuci popoknya dikasih. Inilah konkret contoh, tapi kamu hindari. Bunyi semua itu, lihat. Itu loh. Maaf loh ya, saya tidak ngelantur ini. Tapi apa yang saya omongkan ini konektivitaskan dengan alaman sekelilingmu. Makanya mengapa si Ahmad, saya ngomong si Ahmad, saat di guanya namanya kok bukan gua Serang. Kok bukan gua gini-gini. Kok ya gua Hiro. Bayangkan. Hi sama Ro. Hak sama Ro. Dari kata-kata apa itu? Dan mengapa seperti itu? Telingamu itu lihatan itu. Nah, makanya nanti akan mengerucut. Kamu akan menemukan satu titik. Oh ini yang dibahas ini toh. Kaitannya dengan ini. Kamu nanti akan menemukan itu. Kalau mengikuti ini terus. Itu makanya ya. Nanti akan saya buka. Sesungguhnya kita itu mengapa di sini itu kita ditugaskan. Itu ya. Itu ya. Mas Kaji. Silakan saya diimpuls. Cuma nanti ini enggak gini. Sekarang akan saya teruskan. Saya buka gini aja. Sebetulnya ketuhanan, ketauhidan itu setiap orang
lahir di negara manapun, selama melalui proses rahim, Normal. sama semua standarisasinya. Sadar apa enggak kamu? Di situ sesungguhnya kamu diapakan sama Allah. Ingat enggak dengan surat yang ke-7, ayat yang 172, alastu birabbikum. Qalu bala Said. Ya. Rob. Di situ sangat Allah memberikan penekanan. Ingat loh ya, kalau sudah diingat berarti akeh sing lali ora? Pasti. Sesuatu itu, saya kan ngomong, sesuatu ini saya contohkan ke anakmu aja lah ya. Kalau kita sudah beranak. Le belajar, berarti anakmu belajar apa enggak? Enggak. Kamu suruh belajar karena dia dia tidak melakukan belajar, maka kamu suruh untuk Belajar. Kalau sudah belajar, kamu suruh belajar apa enggak? Enggak. Kamu larang ojo dolan ae, kamu masih masa belajar. Karena dia main apa enggak? Main. Karena main. Makanya kamu larang untuk tidak bermain. Ini artinya apa? Kalau di Al-Quran Allah sudah mengeluarkan firman-Nya, ingat loh ya, kamu ini sebagai musyahadah, kamu ini tak janji. Ingatlah janjimu ini karena saya adalah grand design skenario maha yang luar biasa kepada seluruh hambaku, kepada seluruh linnasiku. Kamu saya baiat loh ya. Eling aku kuking kok ngene loh. Alastu birabbikum, aku ki skenariomu. Aku maha segala-galanya dalam dirimu. Kamu nanti akan saya jadikan sebuah aktor. Tapi namanya di Al-Quran khalifah, yang kamu nanti mengalami perjalanan di situ. Makanya di surat Al-Isra itu menjalankan seorang hambanya, yaitu tadi perjalanannya dimulai dari situ. Makanya sesungguhnya saat kamu di alam penyempurnaan itu alam cahaya. Begitu lahir maka bayi menangis karena menemui gelari jagat ki janjane kegelapan. Makanya dia nangis karena mengapa? Dia dari alam cahaya menemukan kegelapan. Mengapa di alam cahaya? Terbukti gini. Bayi itu makan apa enggak? Makan. Minum apa enggak? Minum. Bernapas apa enggak? Bernapas. Tapi mengapa tidak mengeluarkan residi seperti kita? Makan gak nelek, ngombe gak nguyuh. Ambekan tidak mengeluarkan CO2. Nek mengeluarkan CO2, biongnya mati ora? Karena kena CO2. Kan masih melo ambek plasenta ambek ibu Iya, tapi kan makan. Makan. Nah, itulah yang kita nggak bisa ngeyel. Iya, seperti apapun bahasanya makan. Nah, cuma beda. Itu loh. Jadi yang terpikir sejak zaman dahulu sampai saat ini, ketika kita lahir tidak bisa milih, tapi kok moro-moro dinas harus beragama, ini kan ikut yang melahirkan. Sebenarnya kan tidak. Makanya itu nanti saya mau ngomong, itu kaitannya dengan identitas. Kaitannya dengan batasan. Makanya mulai lahir kamu ternyata nanti sudah di identitas. Tanpa minta. Karena bayiku gak ono njaluk aku jenengno iki Pak. Sing jenakne langsung bapak ibu Itulah kamu sudah dikasih identitas mulai awal. Padahal kamu awalnya tidak terbatas. Karena dikasih identitas jadi terbatas. Akhirnya selain terbatas, kamu mengikuti skripnya bapak ibumu, bukan mengikuti skripnya Allah yang maha dahsyat. Dan itu yang dibantah oleh Ibrahim. Itulah salah satunya. Bukan dibantah. Ibrahim pengen kembali kepada innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Atau la ilaha illallah. Karena sekarang banyak Allah yang pengen ngatur dirimu, yang membatasi dirimu. Dan itu berhala. Karena tetap. Sementara kita pengennya berubah menjadi lebih baik. Perubahan. Karena kamu sendiri mengalami perubahan tapi tidak mengikuti perubahan. Piye dadine? Akhirnya mbok anggap masalah. Itu aja lah. Kenyataan dirimu berubah, tapi pemikiranmu tidak mengikuti perubahan. Berarti tidak support dengan aplikasi udah support dengan sistemnya wes ngono ya lho. Iki lah ketemu. Akhirnya kamu tidak bisa mensupportkan antara aplikasi dengan sistem yang telah ada. Moro-moro wes kate mate tuwek. Lah iku wes itu resiko kamu. Semua karena ada konsekuensi logis yang tidak bisa kamu hindari. Dan sudah dipastikan hidupnya melayang-layang. Itulah pemirsa, dalam percarian ini memang mencari orang yang bisa menghantarkan
al ulama warasatul anbiya di dalam benak umum, loh ya, karena saya juga termasuk umum. Wong kudu iki siji, wong kudu iki loro, kudu iki, akhirnya bulu kuduk sing ngadeg. Ngono lho. Karena apa? Tergambar identitas, tergambar kapasitas, dan itu semua terbatas. Ya otomatis. Nah, padahal tadi kita lahir dari dimensi yang tak terhingga. Tak terhingga. Maka kita pun harus mendekatinya dengan sesuatu yang tak terhingga pula. Akhirnya begini. Tak terhingga ini jangan dibatasin cara berpikir dan segalanya. Akhirnya sebetulnya begini. Mengapa dikatakan tak terhingga? Makanya bayi itu selama dia tidak dibatasi orang tuanya, maka dia akan melalui proses pendekatan nuraninya itu. Bukan lagi dia memproses dirinya untuk menjauhkan dari nurani. Mengapa menjadi jauh? Karena saya ngomong, penciptaan jiwa, penciptaan nur, sumber dari segala hidup yang ada di dalam dirimu, roh, itu sesungguhnya bukan penciptaan manusia. Terbukti apa? Dia tidak ada manusia yang tahu-tahu jatuh dari langit. Tidak ada manusia yang tahu-tahu keluar dari bumi. Tapi semua melalui proses yang 9 bulan itu tadi. Itu bukti bahwa sesungguhnya kamu tidak punya kapasitas untuk ikut campur di dalamnya situ. Lah ini kurang bukti apa Allah terhadap penciptaanmu sendiri itu gitu loh. Dan kamu semua sampai sekarang termasuk saya pernah ngalami itu. Berarti setiap jiwa yang telah ditanamkan ke tubuh masing-masing makhluk itu membawa sumpahnya masing-masing ada. Otomatis. Nah, itulah mengapa nanti kamu mengenal la ilaha illallah. Mengapa kamu nanti mengenal innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Disitulah akhirnya kamu tahu bahwa ini tuh konsepnya siapa. Ini konsepnya siapa. Makanya si Adam itu, buah kuldi itu sesungguhnya konsep yang bukannya konsepnya Allah kamu pakai. Itu aja lah. Makanya kamu itu kebanyakan buah kuldi yang kamu makan. Sehingga konsepnya Allah tidak masuk dalam dirimu. Wes gitu ya. Pengen memurnikan maka manzaka. Zakatlah jiwamu itu. Sucikan jiwamu itu dengan apa? Kembali kepada dirimu itu, din atau fitrahmu itu. Sesungguhnya arahnya ke sana. Nah ini mau dibahas gimana lagi kalau tidak diungkap dari sini. Dan itu semua sumbernya ya dari dalam dirimu. Adanya di dalam dirimu, cara mendengarkannya ya di dalam dirimu. Makanya butuh perenungan, butuh diresapi, menggunakan akal pikiran yang adanya di dalam dirimu. Bukan dari luar kamu masukkan ke dalam, jibek. Itulah nanti terjadi konsleting di dalam dirimu. Kalau terlalu banyak konsep yang kamu masukkan karena keluar dari konsep Allah. Akhirnya tauhidnya tidak ketemu. Kalau seperti itu berarti sederhananya begini. Ketika hidup itu tumbuh berkembang, Ya. dan perkembangan itu berarti setiap perkembangan pasti mengalami perubahan. Loh, otomatis. Contohkan Otomatis, ke saya yang setiap perkembangan hidup berkembang tanpa ada perubahan apa? Nggak mungkin. Hah? Nggak ada. Dan jenengan yang menjawab tidak ada kan berarti sangat logik. Sangat logik. Dan itu kamu alami sendiri apa enggak? Iya, dulu kita masih janin, sekarang ya tadi ketika di awal disebut le, na, mas, pak, Nah, kung. mbahmu sendiri ngalami itu semua apa Semua yang namanya manusia Bapakmu, pasti mengalami. tetanggamu. Semua. Nah, nanti semua innalillahi wa inna ilaihi raji'un apa enggak? Ya. Sesungguhnya itu ke arahnya kemana? Kalau kamu tidak tahu itu, gimana kamu nanti akan mewujudkan la ilaha illallah? Jadi tadi saya mempraktekkan memwujudkan la ilaha illallah ya. Dalam kondisi real nih. Artinya dalam kehidupan sehari-hari. Selama ini jujur aja pemirsa, saya kalau mencet tasbih itu, yang standar lah, kalau standar itu kan 33, 33, 33, 1 ya. Nah, satunya ini bisa jadi 10, 100, 1000, bahkan beribu-ribu.
Tapi setelah saya mendengar konsep baru, la ilaha illallah itu mewujudkan tentang Allah itu sendiri. Ya. Lah, kalau diucapkan kan tidak bisa terwujud. Ya tidak bisa terwujud. Contoh gini, soto, 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 soto. Ping sejuta ya tetap ucapan soto. Ya. Tapi begitu kita ke warung soto, 3 kemungkinan. Minta, Ya. beli, Ya. nunggu dikasih. Ya. Kan ini. Ya. Tapi ujung-ujungnya kan makan soto. Iya. Dan tahu rasa. Iya. Itulah Kang. Makanya ketika saya renungkan omongan Kang Deddy, yang dalam arti kata di sini bersumber dari Al-Quran. Iya. Mujudke, njakati, nyucikno, memurnikan, ta'ola ali menang. Dan pemirsa, ini rahasia ya, tapi saya bongkar nih biar nggak rahasia. Rahasianya berdua jadi bersama kita. Kalau nanti kamu alihan gen, pindah dari pindah alam. alam, Ya. terus kamu tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, apa kesasar? Atau mengucapkan la ilaha illallah karena dihafal setiap hari, lalu tidak kesasar? Bukan itu katanya. Saya diam. Padahal katanya yang namanya husnul khotimah, di akhir hayatnya dia mengucapkan la ilaha illallah. Kalau kuat, sadar, terjaga. Masalahnya kalau nazak itu kan, ya kan saya belum pernah nazak. Kita hanya melihat orang yang nazak. Betul. Akhirnya ono sing. Nah, Ya. Kang tadi kan cerita kemarin. Kalau ini begini, ini begini, ini begini. Setelah saya renungkan, saya simpulkan. Ya. Nek wong sudah kebiasaan membuat teh, anggap aja nih para pemirsa nih penggemar kopi. Itu setiap hari bikin kopi. Takarannya kopinya, takaran gulanya, takaran airnya, panasnya dan sebagainya di cangkir yang sama. Setiap hari. Ya. Kesekian ratus kali atau kesekian ribu kali. Sambil merem aja loh dia hafal itu ngaduk kopi itu. Ya. Tidak perlu dilihatin dan didengarkan. Ya. Nah, itulah yang saya renungkan tentang ucapan la ilaha illallah di akhir kata husnul khotimah tadi. Nggak usah ngucap. Iya. Sudah. Lah gimana mau ngucap wong napasnya sudah di ujung sini. Ini bisa nggak bisa nyambung, bisa baru la wis metek. Ya. Itu gimana kan? Jadi gini, Fatihah itu bisa dikatakan doa apabila kamu telah melakukan. Tapi sebelum melakukan kan tidak. Iya. Ya. Clear apa enggak di sini? Ya. Fatihah itu Kalau sudah menjadi dibacakan, doa itu kan setelah kamu melakukan Allahu Akbar terus baca Fatihah. Ya. Itulah doa. Tapi saat tidak melakukan kan berarti bukan doa. Bukan. Berarti sesungguhnya doa itu melakukan dan mengalaminya. Melakukan dan mengalami. Mengalaminya dan melakukan itu menjadi doa. Tapi saat dilafatkan kamu tidak melakukan, kan bohong. Judul-judulan. Ya bohong Mas. Seperti contohnya gini, contoh ya. Contoh gini. Kamu bahas gula yang seperti apapun, tapi tidak menemui gula dan tidak kamu rasakan. Kan kamu akan perang tanding, debat tentang gula itu bentuknya. Betul. Iya kan? Tapi begitu sudah merasakan, kan tidak perlu kamu debatkan. Tidak perlu diomong. Tidak perlu diomong. Karena kamu itu gula. Ya seperti itu. Ya. Entah gula itu nanti di mangga yang sudah masak, di semangka, kan macam-macam. Ya, karena itu kesepakatan. Asal manis. Ya, gula. Itu loh. Artinya, kalau membahas ketauhid itu, sesungguhnya kan kita tidak melihat kemasan lagi. Ya. Tidak melihat bentuk yang Sarinya. bagaimanapun. Makanya kejadian kita semua itu dari apa sih, Mas? Bukan dari tanah loh ya. Saripati apa? Bumi. Tanah, bumi. Berarti nek wis saripati kabeh lak ya kok saripatine bumi. Bodoh. Kan sama.
Tapi kemasannya akan berbeda. Ada kemasannya Sony, ada kemasannya Teddy, ada kemasannya siapapun. Akan berubah-ubah. Tapi begitu kembali ke Saripati, sama apa enggak? Sama. Diperiksa di mikroskop sama apa Sama. enggak? Nah, Bahkan kembalinya dari yang menghembuskan, kembali yang dihembuskan, kembali ke yang menghembuskan. itulah mitokondriamu itu asalnya sama. Makanya diarani la ilaha illallah. Sesungguhnya itu ketauhidan itu. Karena kamu tidak bisa melawan itu. Tidak dari mana-mana ya, kecuali dari situ. Lah akan dari mana asalnya hidup? Nah, tapi karena tadi dia berpikir bukan dari situ, akhirnya dari berhala. Nek wis dari berhala, kan tidak berubah pikirannya. Ya itu dipentungnya Mbak Ibrahim, dipotong lehernya itu mau. Artinya gini loh ya. Artinya begini. Ini contoh kasus. Berhala. Saya tidak menafikan apapun keberagaman yang ada ya dalam kehidupan ini. Contoh gini. Sebuah kebenaran itu mau enggak mau adalah realitasnya Pasti Allah. benar. Itulah realitasnya Allah. Oh ya, bukan pembenaran katanya. Ya, artinya gitu. Makanya rubahlah. Kalau kehidupanmu dalam pembenaran, hijrahlah jangan di pembenaran ini. Harus benar. Tapi di kebenarannya itulah. Itulah sesungguhnya perjalanan pemurnian jiwa itu. Sehingga jiwa itu nanti tanpa melafatkan dan mengucapkan, dia akan membentuk dirinya sendiri dengan la ilaha illallah itu sendiri. Karena kamu dari la ilaha illallah itu sendiri. Koyo es neng laut, nek wis mencair, yo mencair di situ. Jadi banyu tanpa ada sesuatu. Ya sama dengan asalnya. Ya, Itulah seperti yang itu disebut terus la ilaha gimana? Selama ini sampai mendengarkan apa literatur yang kamu cari tentang ketauhidan gimana? Terangkan ke hadapan saya yang lebih real, yang lebih logis. Mana? Karena setelah kamu dikasih tools oleh Allah, dikasih blueprintnya, Al-Quran itu rambu-rambunya, aturannya. Makanya mengapa Al-Quran itu nama lainnya Milad Ibrahim, nama lainnya Muhammad. Karena itu sesungguhnya diri bukan identitas. Si Ahmad identitas bentuk sosok. Wes ngono ya lo. Jadi tadi saya buka surat Muhammad ayat 2 itu. Ya. Setelah saya baca yang pertanyaan di video sebelumnya, surat Muhammad yang kita ngomong ayat 2, 3 itu. Ya. Begitu saya tembakkan, oh iya. Jadi Muhammad itu risalah. Iya. Yang mengikutin maunya Allah. Iyalah. Ya sudah. Di luar itu silakan. Batal semua. Batal semua. Ya otomatis. Setelah saya baca tadi, saya renungkan, saya baca, saya renung. Siapapun orangnya, ya. Ketika dia hidup, bernapas, tidak mengikuti aturan itu, alias termakan buah huldi, nyemplung, guys. Ya otomatis nggak usah diomong itu, karena. Itu kan, tapi ya saya karena perenungan dan pembacaan saya diam. Jadi gunanya minum kopi itu ternyata itu sambil rokokan mana. Lah iya. Opo, sing gak putih ini disebut kopi, kok sing ireng ini disebut kopi. Nah, itu. Akhirnya saya mikir, makanya disebut susu karena putih. Nah, ireng ya kopi. Ya. Tapi kenapa kalau malam gelap ireng nggak disebut kopi tapi gelap? Nah, bayangan gelap itu realnya di kopi. Ya. Artinya kalau sudah dimasukkan di kopi, apapun tidak terlihat lagi. Ya. Gelap. Padanan kata yang lain, dek kuburan tuh ya gelap. Tambah itu kegelapan yang tidak terhingga. Bukan di kuburannya, Mas, tapi dikubur. Kalau di kuburan itu tempatnya jasad yang sudah meninggal. Tapi kubur sendiri, kuburan ada akhiran annya itu. Berarti sesuatu di situ yang ditaruh di situ itu bukan aslinya, Mas. Hanya kulit. Makanya dikatakan kuburan. Karena dia bukan dimensi. Paham? Tubuhmu ini kan sesungguhnya bukan aslinya kamu. Wong ini cuma kendaraan. Makanya kalau sudah tidak ada terpisah nanti ditaruh di kuburan tempatnya.
Parkir. Ya parkir, gitulah istilahnya. Iya. Karena mengapa? Yang Sing duwe aslinya, metu. yang aslinya kan bukan ini. Iya. Nah, Ini parkir. makanya carilah aku itu sesungguhnya apa di dalam dirimu. Nanti kalau sudah menemukan aku, berarti kamu kenal terhadap dirimu itu. Aku iku. Ya itu berproses lah, nggak bisa serta-merta ya. Nanti akan mengerucut ke sana sebetulnya. Makanya kamu bilang aku itu sesungguhnya aku itu siapa di dalam dirimu. Mengapa ada kata-kata aku itu? Padahal sesungguhnya sebutanmu dirimu itu. Dan nanti yang bisa wujud ke la ilaha illallah dirimu itu. Karena dirimu sesungguhnya. Setelah kendaraannya diparkir, sing duwe metu neng kafe. Omong-omongan. Nah, itu mau. Itulah. Makanya gimana ya? Asik sebetulnya. Makanya jangan membatasi diri. Taruhlah mengapa saya harus dengan kesenangan lah. Bahas Santai. Allah itu. Santai. Karena Allah sendiri itu Masya Allah ke kamu. Sudah Bismillahirrahmanirrahim. Kurang welas asih apa dengan kamu. Menunjukkan bahwa sesungguhnya esensiku ku ngene iki lho ya. Kamu hati-hati. Tapi gimana? Kang Teddy kan bilang, ojo opo-opo itu langsung halal haram, haram halal. Mergo dikandani halal haram iki. Iki ngeluh kalian. Tapi ketika Kang Teddy bilang, semua itu halal. Yang haram tuh iki loh. Mergo nggak ero itu makanya. Iya, karena haram. bodoh. Kamu nggak menggunakan akalmu itu jadi haram. Jadi haram. Tapi maaf, di dalam Al-Quran yang dikatakan haram itu sesungguhnya garis bawah. Karena apa? Lah dikatakan Masjidil Haram itu apa sih maksudnya? Karena ada sesuatu yang sangat penting di situ sesungguhnya. Bukan tidak boleh. Lah masuk Masjidil Haram malah tidak boleh. Tidak mungkin. Wong kamu menghadap saat sholat itu rohanimu kan fawali wajhaka satrol Masjidil Haram. Lah barang haram dilarang kok malah disucikan. kamu. Bukan. Jadi haram itu sesuatu yang sangat dipentingkan oleh Allah. Sesungguhnya itu. Dan Lah, jangan kamu langgar. selama ini kan tidak. Saya kan langgar terus. Karena tidak tahu haram iku mau. Lah, mbok setelah mbok kandani haram iku ngene maksudnya. Aku ya kudu guyu. Lah saiki kaitno ya. Masjidil Haram itu artinya apa? Pada setiap kamu sholat. Kalau ngomong kiblat itu masih arah geografis. Ya. Tapi begitu kamu sholatmu di dalam Ka'bah, mau ngomong apa kamu ayo? Arah timur utara sakarepmu. Lah, ya enggak bisa. Lah, Tidak kan bisa. Kalau sudah masuk ke dalam Ka'bah, Lah iya. arahnya kan tidak ada lagi. Lah makanya Sakarepmu kan berarti. Bukan. Kemanapun kamu menghadap sama. makanya kan istilahnya untuk menyatukan kan ada dua kiblat akhirnya. Di sejarah Rasul kenapa neng Quran yang diterangke. Ada dua kiblat lain. Akhirnya makanya Allah menunjukkan. Menyatukan. Nah, fawali wajhaka syatrol Masjidil Haram. Lah, barang haram mbok sembah laan malahan akhirnya. Kan gitu nanti counterbaliknya. Padahal bukan itu. Yang dikatakan haram itu sesuatu yang sangat penting untuk menjadikan perhatian dirimu. Makanya haram. apalagi kalau kamu nanti sudah bahas Arba'atun Hurum. Dalam 1 tahun, 1 sana, ada 4 bulan yang kamu diharamkan melakukan apapun termasuk membunuh hewan. Lah ini ngeri nanti kalau kamu membahas ke sana. Para pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan. Mohon maaf ya. Mohon maaf sekali saya ngomong. Harus saya ngomong maaf. Terutama para pemirsa yang sudah memegang batu hitam atau Ka'bah. Hajar Yang Aswad. sudah pernah sholat di Masjidil Haram. Ternyata sampean haram kabeh. Termasuk saya, haram kabeh. Apa tadi seperti yang dikatakan Kang Teddy, haram itu saking pentingnya sehingga diutamakan. Tapi justru kita tidak tahu. Bodoh, tidak mau tahu karena kita tidak mau berpikir menggunakan ini. Apa itu haram yang sesungguhnya? Iya. Makanya akhirnya, mohon maaf pemirsa, kita selalu diiming-iming dengan lebaik Allahumma lebaik, mabrur, mabrur ya Rob, haji mabrur, kabur ya.
Tapi tidak begitu juga, Iya. pemirsa ya, tidak Iya, begitu iya. juga. Ini Benar. hanya menggirohkan kita, Ya. menyemangati kita agar kita kembali kepada aliran yang benar. Aliran yang benar itu air keniscayaannya kembali ke laut. Kalau ada air di laut tidak asin, berarti bukan air laut. Kemasukan. Contoh, air di botol dimasukkan ke laut. Tetap aja airnya tawar selama botolnya Tidak dibuka. tidak dibuka. Nah, itulah kita buka kepala kita sehingga kita menjadi air laut. Iya. Apa sih air laut itu? Air laut itu dia bisa menyerap semua yang dimasukkan ke dalam laut dan menjadi asin. Kalau ada yang tidak asin, berarti bukan bagian dari air laut. Ya. Sebenarnya pertanyaan saya begini. Gimana? Kalau pemirsa tadi lihat shortnya, ketek ae loh, gak gelem mangan kulit kacang. Opo Ya. maneh manungso. Iyalah. Makanya di situ saya tulis kulit kacang, sari kacang. Ya. Tapi kok ujung-ujungnya Kacangan. kacangan. Artinya kan itu saya pemirsa. Kok jadi kacangan gitu loh. Iya. Nggak yang sesungguhnya. Ya. Karena kita tidak masuk di alirannya. Dan aliran itu ada di sini. Karena kita tidak bisa mengcompare antara Quran yang jadi handbook dengan Quran di dalam diri. Akhirnya tidak konslet. Karena mengapa, Mas? Nah itu yang pertanyaannya sebenarnya. Pertanyaan saya kan gitu. Itu yang saya tanyakan. Boleh, ini bagus. Pertanyaan ini sangat bagus. Karena begini, wis jenengan contohnya dhewe, air itu kalau ditaruh di botol dan dia dimasukkan ke laut, maka dia tidak akan bersenyawa dengan air laut itu sendiri. Akhirnya sebutannya ya air yang di dalam kemasan itu apa? Kalau saya naruh di sana apa istilahnya maison, Ya. atau di sana saya naruh air kelapa, tapi masih saya taruh di dalam botol. Ini ilustrasi yang luar biasa, penganalogian yang tepat sekali. Sehingga sesungguhnya perjalanan innalillahi wa inna ilaihi roji'un, karena kita disumpah ternyata. Kita itu perjalanan jiwamu, setiap makhluk yang namanya linasi dan hamba, itu membawa sumpah persaksiannya masing-masing yang disaksikan oleh Allah sendiri, dengan penciptaannya itu sendiri, yang menyaksikan adalah unsur hidupnya Allah sendiri, alam semesta, dan perangkat yang telah ditempelkan di dalam dirimu itu sesungguhnya. Tapi nanti kamu banyak lupanya, makanya di situ ingat loh ya. Ya. Aku ki sutradaramu maha besar. Kamu nanti di sana ikuti sutradara yang telah saya perankan itu, jangan membuat peran sendiri. Ya, Lah kita itu membuat berbagai macam peran Ya. sendiri, akhirnya membebani dirimu. Betul. Karena peran itu di material. Betul. Gelare jagat alam semesta ini kan materi. Material. Semakin kamu banyak melekat pada material itu, maka sulit kamu untuk melepaskan itu. Alias semakin ngeluh. Semakin ngeluh, semakin banyak beban, Ya. karena semakin berat. Makanya untuk tidak seperti itu, lepaslah tutupnya, covernya. Kafir mungkin lepasen apapun konsep yang dari luar Quran, gantinen mbek Quran. Contohnya gini, ada suhuf. Setelah suhuf kedatangan Zabur. Setelah Zabur kedatangan Taurat. Setelah Taurat kedatangan Injil. Kurang apa ini? Kamu ditutui 4 unsur ini, terpatri dalam jiwamu, terpatri dalam pemikiranmu. Terus datang Al-Quranul Karim. Makanya dikatakan Karim ini pembeda seluruhnya ini. Kalau ini tidak kamu lepas, ini tidak kamu lepas, ini tidak kamu lepas, ini tidak kamu lepas, apakah kamu bisa masuk ke sini? Logika ini. Penganalogian saya benar apa enggak? Sangat. Seperti air, kamu masukkan sana, kalau botol tidak kamu lepas, apakah dia bisa Kapir. bersenyawa dengan air laut Botolnya itu? nggak dibuka. Kapir itu mau. Makanya sesungguhnya perjalanan jiwa itu melepaskan semua konsep yang ada. Buah koldimu ojo mbok badok terus. Cut. Gantinen Al-Quranul Karim, beres sebetulnya.
Dan Al-Qur'anul Karim itu tidak harus kamu baca alif lam mim. Iya. Tapi wocen alir darah mengalir saurunge mandek. Opo mandek? Gak iso. Ngono. Wis mate kesasar kowe. Pemirsa, Nur petunjuk kecerdasan. Sebentar ya. Kita ngombe-ngombe sih. Ya, maksudnya enggak itu. Nanti tak terang nih, ben gak terang.